Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Trisnasari. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dianggap sebagai suatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan, tanpa manusia sadari nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila. Banyaknya terjadi penyimpangan atau kesalahan tertentu sebenarnya berakar dari tidak mengamalkannya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya memahami Pancasila tidak hanya mengerti, namun juga mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pendidikan karakter. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai religius antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya. Contohnya, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi Allah senang terhadap orang-orang yang selalu bertakwa dan selalu berbuat baik. Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber dan menunjang hidup bagi rakyat bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa. Di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun-temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan. Misalnya, ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa izin sesepuh adat. Ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung, sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu. Bukanlah hal ini sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sehari-hari. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan masyarakat dunia, usaha, dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Peningkatan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dalam menerapkan teknologi ramah lingkungan. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga dan diatur dengan undang-undang. Mendayagunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Kebanyakan orang menyepelekan makna yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebenarnya merupakan berawal dari tidak menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada karakter. Oleh karena itu, memaknai kandungan nilai-nilai dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kemasyarakatan, serta sebuah keadilan merupakan suatu hal yang perlu diterapkan melalui pendidikan karakter agar bangsa Indonesia menjadi manusia yang taat beragama, berkemanusiaan, adil, dan berguna bagi dirinya, orang lain, bangsa, dan negara. Nilai pendidikan karakter. 1. Religius. Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran dalam pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 2. Jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 3. Toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri. 4. Disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 5. Kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dan dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 6. Kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru di sesuatu yang telah dimiliki. 7. Mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas sendiri. 8. Demokratis. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. 10. Cinta tanah air. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 11. Bersahabat. Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 12. Cinta damai. Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran diri. 13. Peduli sosial. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 14. Semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 15. Menghargai prestasi. Sikap dan tindakannya mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 16. Peduli lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam sudah terjadi. 17. Tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan seperti alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap butiran Pancasila yang harus diajarkan
Individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru maupun teman, bersyukur kepada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyayanginya, tidak meniru jawaban teman atau menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas. Tidak mengganggu teman yang berlainan agama dan beribadah, menceritakan suatu kejadian berdasarkan suatu yang diketahuinya, tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi, tidak meniru pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas di rumah, percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan apapun karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada setiap manusia. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, berbagi makanan dengan teman lain jika sedang makan di depan teman lain, maupun mau mengajari teman yang belum paham dalam pelajaran tertentu, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan saat ada di kendaraan umum, tidak memaki-maki teman bersalah kepada kita, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan, hormat dan patuh kepada guru, tidak membentak-bentaknya, hormat dan patuh kepada orang tua. 3. Persatuan Indonesia. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya, bangga menjadi warga negara Indonesia, tidak sombong dan membangga-banggakan diri sendiri, mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, berani mengkritik teman, ketua maupun guru yang bertindak semena-mena, berani mengemukakan pendapat di depan umum, melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlaku adil kepada siapapun. Berbagi makanan kepada teman lain yang sama rata. Seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai kemampuan anggotanya. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas. Tidak pilih-pilih dalam berteman, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Suka bekerja keras. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Untuk membentuk generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Salah satunya dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya. Berikut pentingnya menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. 2. Menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. 3. Menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada kedua orang tua dan yang lebih tua. 4. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 5. Menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. 6. Menumbuhkan rasa dan sikap gotong royong dan bekerja sama. 7. Menumbuhkan sikap tenggang rasa. 8. Menumbuhkan rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan. 9. Menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat. 10. Menumbuhkan rasa cinta dan suka membantu orang lain yang susah. 11. Meningkatkan rasa persaudaraan. 12. Berorientasi ke masa depan dan menghargai perubahan dan kemajuan atau the change and progress. 13. Demokratis dan mewujudkan atau civil society. 14. Mampu menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dan pemaksaan. 15. Memiliki kemandirian, kedaulatan, dan independensi. 16. Menghargai kualitas dan menjauhkan tindakan rasial dan diskriminasi. 17. Menghargai karya kreativitas dan produktivitas. 18. Memiliki daya, disiplin, dan kepatuhan
tinggi kepada aturan dan hukum formal. 19. Memiliki paham nasionalisme dan patriotisme yang kokoh. 20. Memiliki moralitas kemasyarakatan dan kebudayaan. Kesimpulan, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Saran diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan dan penerapan pendidikan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.